Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Ada seorang yang mendukung Kristen progresif dan dia katakan demikian, kamu punya kasih, kamu akan selamat. Artinya, keselamatan di luar Kristus bisa didapatkan, yang penting kamu punya kasih. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, apakah kasih itu? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi Tuhan tanpa menerima kasih daripadanya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi Tuhan dan sesama manusia jika dia belum menerima kasih Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, dari manakah kasih bisa didapatkan? Alkitab katakan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima kasih Allah. Ketika kita percaya akan kasih Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua manusia, kita menerima kasih itu dalam hidup kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebelum kita percaya kepada Yesus, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya dengan kematiannya di atas kayu salib yang dikerjakan oleh Kristus untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Yang ketiga, dapatkah seseorang berbuat kasih tanpa kasih Tuhan, tanpa menerima kasih dari Tuhan? Jawabannya tidak dan tidak akan dapat atau tidak akan mungkin. Kasih adalah salah satu buah roh. Artinya ketika seseorang menerima kasih Tuhan, itu akan berbuah di dalam dirinya. Dia akan dapat mengasihi Tuhan yang terutama dan mengasihi sesama manusia. Yang keempat, kasih yang terutama adalah kasih kepada Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan tanpa adanya Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup di dalam kasih dan di dalam kebenaran? Tidak akan mungkin. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima roh itu, roh kebenaran yang menuntun membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Kasih kepada Tuhan berarti menuruti segala perintah-Nya. Yang kelima, kasih manusia terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas. Artinya manusia tidak dapat mengasihi Tuhan dan sesamanya dengan kasih dari dirinya sendiri. Tetapi dengan kasih Tuhan dan bersama Tuhan, kita akan dapat mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Yang keenam, kasih juga tidak akan membiarkan orang yang tersesat atau orang yang terhilang dan kita tidak berbuat apa-apa kepada mereka. Kasih adalah bentuk kepedulian, belas kasihan Tuhan yang berusaha untuk menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang tersesat. Yang ketujuh, keselamatan didapatkan karena kita menerima kasih Tuhan, kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat jelas, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dan Efesus 2 ayat 8, yaitu
Kita menerima keselamatan itu atau kasih karunia Tuhan itu bukan karena usaha manusia, tetapi pemberian Allah kepada kita semua. Dan itu ditawarkan kepada semua manusia dan kita harus menerimanya untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Jadi, tidak ada manusia yang dapat berbuat kasih itu pasti selamat. Alasannya jelas, jika dia belum menerima kasih Tuhan dan belum menerima Roh Kudus belum ada di dalam dirinya, tidak akan mungkin dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Karena tadi jelas, mengasihi Tuhan berarti menuruti segala perintah Tuhan. Dengan kekuatan manusia, kita tidak akan mampu. Tetapi dengan adanya Roh Tuhan atau Roh Kudus, Dia akan memberikan kemampuan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Jadi kasih Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang yang masih tersesat dan terhilang. Terimalah kasih itu dan kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Back to the Bible.